Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kami akan mengulangi pembacaan kitab Usfuriyah halaman 6 hadis yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus sabi'u an Abdil Somadi ni Mufalin qala sami'tu anna Wahbab ni Munabbih. Al-hadisu utawi hadis as-sabi'u kang nomor 7 apa hadis. As-sabi'u kang nomor 7 apa hadis iku an Abdus Somad bin Mufalin dan riwayatakan saking Abdus Somad bin Mufal. Kala dawuh sapa Abdus Somad dawuh sami'tu krungu sapa ingsun anna Wahbabna Munabbihin ing satune Wahab bin Munabbih radhiyallahu taala anhu iku yaqulu dawuh sapa Wahab bin Munabbih qara'tu muca sapa ingsun fi akhiri zaburi Dawud shalawatullahi alaihi ing dalem akhire kitab zabure Nabi Dawud shalawatullahi alaihi muca salasina ing 30 apane satron barisani. Qala dawuh sapa Allah yaqulu qara'tu qala dawuh qala ya Dawudu nyatani lafat qala iyaku qala ilahi qala dawuh sapa Allah ya Dawud he Nabi Dawud hal tadri apa to ngerti sira ayyul mukmini ing utawi endine wong mukmin ayyul mukmini ing utawi endine wong mukmin iku ahabbu demenaken luwih demenaken sapa mukmin ila sapa ayyul mukmin ila anna ila ilayya maring ingsun an otila ing yen tandawaaken sapa ingsun hayatahu ing umure atau ing uripe mukmin ing uripe ayyul mukmin. Qala dawuh sapa Nabi Dawud lamboten. Kala dawuh sapa Allah iku alladzi wong silai alladzi idza qala kang ari kalane ngucap sapa alladzi ngucap la ilaha illallah ing kalimah la ilaha illallah iksya'arah muka mengkeret apa jilduh kulite mukmin warta'adat lan redeg apa mafasiluhu pira-pira rasane mukmin. Fa ini muka satuhuni ingsun iku akrahu sengit sapa ingsun lahu maring mukmin bidzalika sebab mengkono malkor sengit al mauta ing mateni kama yakrahu kaya oleh sengit sapa al walid wong tuwa liwalidihi maring anake walid artinya kama yakrahu walid liwaladihi. Orang tua juga tidak senang kalau anaknya meninggal dunia. Walakin labuddah lan tetapi ora kena ora lahu kati mukmin minhu saking maut walakin labuddah lan tetapi ora kena ora lahu kati mukmin minhu saking maut. Ini satuhuni ingsun iku uridu ngarepaken sapa ingsun an asurrahu ing yen tombungahaken sapa ingsun fi darin ing dalem pedesan siwa hadhihi dari ing ikilah kang sakliyane ikilah pedesan fa inna na'imaha muka satuhuni nikmati hadadar iku balaun bilai warakhauha utawi kesenengani hadadar kemurahani hadadar sama iku syiddatun mayahaken wa min halan iku ing tetep ing dalam hadadar aduun utawi musuh wala ya'lunakum kang ora peduli sapa aduun ing sira kabeh khobalan ora mertuni khobalan ing kerusaan sifatnya khobalan ya jeri kang lumaku apa khobalan mingkum saking sira kabeh kama jaradami kang koyo kama jaradami koyo lumakuni kete min ajli dalika saking arai mengkunu dawuh inni uridu an usarrahu fi dari anjal tu ngeri katakan sapa ingsun
Anjal tu ngerikatakan sopo ingsun nyepetaken sopo ingsun auliyai ing piro-piro kekasih ingsun ilal jannati takjil ilal jannati maring swarga. Laula dzalika lamun ora ono utawi takjil lama mata muka yektini lama mata muka yektini ora mati sopo muka yektini ora nu mati iku maujud sopo adamu. Oke, keliru. Laula dzalika lamun ora ono utai takjil iku maujud lama mata muka yektini ora mati sopo adamu nabi Adam wa waladulan anai Adam hatta yumfakhos sehingga den tiup opo fisuri sempro. Qauluhu utawi dawe Allah la ya'lunakum khabala nyatani daw la ya'lunakum khabala iku ayla yukosiruna tegese ora pepeko sopo ibad fi fasadi umurihim ing dalam kerusaani piro-piro perkoroni ibad. Wal khabalu utai maknani al khabal iku al fasadu kerusaan. Wa bihadzal isnadih lan kelawan iku tetep kelawan ikilah sanad riwayatan utawi riwayat. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisus sabi an Abdis Somadi bin Mufal qala sami'tu anna Wahb bin Munabbih radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu qara'tu fi akhir zaburi Dawud sallallahu alaihi salasina saqran qala ya Dawud hal tadri ayyul mu'mini ahabbu ilayya an atila hayatahu qala la qala alladhi idza qala la ilaha illallah iksha'arra jildu warta'adat mafasiluhu ila akhirih. Jadi hadis yang ketujuh diriwayatkan oleh sahabat Abdus Somad bin Mufal. Jadi beliau tahu bahwa sahabat Abdus Somad mendengar Wahab bin Munabbih itu membaca kitab Zabur di akhir, membaca di akhir kitab Zabur isinya ini sebanyak 30 baris. Nah, dalam kitab garisan tersebut terdapat firman Allah qala ya Daud hal tadri ayyul mu'mini ahabbu ilayya an atil hayatahu qala la qalat ladhi idza qala la ilaha illallah iksha'arra jildu wa ta'adat mafasiluhu. Di dalam kitab Zabur itu terdapat firman Allah yang ya Daud, apakah kamu ngerti siapa orang mukmin yang sangat saya senangi, yang lebih saya senangi agar hidupnya lama? Dawe Nabi Daud boten, tidak ya Allah, saya tidak tahu. Hanya Allah tahu alladzi idza qala la ilaha illallah iksha'arra jildu warta'ada fafas. Dawe Allah, orang yang ketika telah membaca kalimah la ilaha illallah maka kulitnya menjadi kisut dan semua sel-selnya itu bergetar. Nah, orang inilah yang saya tidak senang kalau dia itu segera meninggal. Jadi fa inni akrahu lahu bidzalikal maut. Jadi saya itu tidak senang orang tersebut meninggal dunia. Sebagaimana orang tua tidak senang anaknya meninggal dunia. Tapi bagaimana lagi? Walakin labudda lahu minhu inni uridu an asurrahu fi dari siwa hadha dari fa inna na'ima bala'un wa rakha'uha shiddatun wa fi'atun la ya'lunakum khabala la yajri minkum kama majrid dam min ajli dhalik anjaltu awliyai ilal jannah ila akhirih. Ini dari Allah. Nah, bagaimana lagi yang bagaimana lagi? Mesti kan apa? Orang itu semua akan meninggal dunia. Mesti orang ini juga akan meninggal dunia. Untuk itulah
saya berkeinginan untuk membahagiakan orang tersebut di akhirat, bukan di dunia. Kenapa? Karena di kenikmatan dunia merupakan suatu cobaan, sedangkan kesenangan dunia itu sangat melelahkan pada kami. Dan di dunia itu penuh dengan musuh yang tidak peduli kepada kesengsaraan orang lain, sebagaimana mengalirnya darah. Jadi min ajli dzalika anjitu auliya ila jannah. Jadi dengan adanya tersebut saya ingin agar supaya orang tersebut segera masuk ke dalam surga. Jadi kita dengan pembacaan ini, di dalam membaca kalimah la ilaha illallah, kita berusaha bagaimana sekiranya kita itu benar-benar bisa menghayati. Jadi biasanya kalau dalam toreko itu ketika membaca kalimah la ilaha illallah taraka asyadiyah, biasanya menjamkan mata, kemudian kalimah la ilaha illallah dihantamkan pada hati dan pikiran. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi semua isinya Allah. Jadi kalau kita bisa seperti ini, ya enak. Kita sangat beruntung ketika kalimah la ilaha illallah diucapkan, kita itu benar-benar memahami artinya. Benar-benar kita itu mendalami apa arti dari kalimah la ilaha illallah. Kalau memang orang itu sudah dekat kepada Allah ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya semuanya itu bergetar. Ini merasa takut sembarang kali yang memiliki, kalau kita itu benar-benar bisa menghayati sudah dekat kepada Allah. Di kalimah la ilaha illallah kita bisa mengalirkan air mata. Fa'innah, tidak, Allah saya itu ingin membahagiakan orang yang membaca orang tersebut di akhirat, bukan di dunia. Kenapa? Kalau di dunia ini ya kenikmatannya saja merupakan suatu cobaan, mara bahaya, kesenangan ya sangat melelahkan. Dan di samping itu di dunia itu penuh dengan musuh-musuh yang tidak akan memperdulikan keadaan kita. Sebagaimana mengalirnya darah. Min ajli dzalika, dengan adanya inni uridu an usarrahu, dengan ada saya itu ingin segera memberi kesenangan kepada orang tersebut, maka saya ingin secepatnya para wali, berarti kekasih saya itu masuk ke dalam surga lah. Orang yang masuk, berarti kan masuk ke surga itu ya harus mati dulu. Nggak bisa tidak mati langsung masuk surga, ya nggak bisa. Makanya yang namanya Nabi Idris itu dulu ingin masuk ke dalam surga maton. Tidak, kalau mau masuk ke dalam surga ya harus mati dulu. Ya saya nggak apa-apa mati dulu. Akhirnya dimatikan, kemudian dihidupkan kembali masuk ke dalam surga. Dan Nabi Idris merasakan betapa nikmatnya di dalam surga. Setelah masanya selesai, Nabi Idris suruh keluar dari dalam surga, tapi Nabi Idris itu menggunakan akal. Bagaimana caranya agar dia itu masuk lagi, kembali lagi ke surga? Kelompannya itu ditinggalkan ada di surga oleh Nabi Idris, dan ditinggalkan keluar. Nah, setelah sampai di luar, Nabi Idris mata temak malaikat, maaf, kelompan saya, sandal saya itu ketinggalan ada di dalam surga, masuk lagi. Nah, setelah masuk tidak mau, Nabi Idris tidak mau dikeluarkan lagi dari surga, suruh masuk sampan harus keluar dulu, bukan. Nah, jawabnya Nabi Idris, kan saya itu sudah mati, berarti saya nggak apa-apa masuk ke dalam surga nih. Cerdas Nabi Idris ini, ingin tidak dikeluarkan lagi. Akhirnya sandalnya ditinggalkan ada di dalam surga.
laula dzalika lama mata Adam wa waladuhu hatta yunfahu fis-sur. Seandainya tidak ada kematian, seandainya tidak ada laula dzalika lama mata Adam wa waladuhu hatta yunfahu fis-sur. Seandainya saya itu tidak menginginkan para wali kekasih saya itu segera masuk surga, ya sudah tentu Nabi Adam dengan saya tidak akan dibunuh dulu sampai kapan? Sampai hari kiamat. Niki, tapi berhubung ini dari Allah. Jadi Allah itu ingin segera memasukkan kekasihnya ke dalam surga untuk membahagiakan kekasihnya. Ini kita. Nah, kita gimana ya? Kita ya berusaha bagaimana sekiranya kita itu menjadi seorang hamba yang disenangi oleh Allah. Nah, kita gini. Terus saya itu senang kepada Allah. Nah, gimana caranya senang kalau cuma dalam lidah? Dalam lisan saya senang kepada Allah, saya senang kepada Rasul, tapi ya ada caranya. Kalau kita senang kepada Allah, berarti kita senang baca Al-Quran. Nah, kalau dengan adanya baca Al-Quran lagi, nanti di dalam bacaan Quran bukan cuma sekedar baca sambil menghayati isinya Al-Quran, barulah kita itu bisa merasa tenang. Kalau memang Al-Quran itu dibaca dengan tenang, dengan beserta menghayati artinya, insya Allah kita itu bisa menjadi lebih tenang, lebih adem ayem. Nah niki, itu kalau baca Al-Quran dihayati. Bukan cuma baca, tapi orang itu dibaca Al-Quran, tapi seperti ini itu mas. Ya kenapa? Karena dalam bacaan kurang menghayati arti dari isi Al-Quran. Wa qauluhu la ya'lunakum khabala. Di firman Allah isinya la ya'lunakum khabala itu artinya gimana? Jadi orang-orang hambanya Allah itu tidak sembrono dalam masalah kerusakan dalam perkaranya. Jadi kalau masalah nih la ya'lunakum orang mertuli sapa ada ing sira kabeh. Ini namanya musuh, enggak ada ceritanya seorang musuh itu bisa memperdulikan musuhnya, nggak ada. Ini wal khobala, arti dari khobala ada suatu kerusakan. Lah hadis di sini wa bihadzal isnad iku riwayatun, suatu riwayat disahkan pada sebuah riwayat an Anas bin Malik, dan riwayatakan bismillahirrahmanirrahim an Anas bin Malikin, dan riwayatakan saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Qala dawa sapa Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ing dawa qala Rasulullah. Qala dawa sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawa, man qala la ilaha illallah wa madda hudimat lahu arba'atu alafi dzambin minal kabair. Ing dawuh mangkola kola dawuh sapa Anas bin Malik kola Rasulullah ing lafal kola Rasulullah kola dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh mangkola la ilaha illallah maddaha ila akhiri. Ing dawuh kok mangkola man utawi sapa ni wong iku kola ngucap sapa man ngucap la ilaha illallah ing kalimah la ilaha illallah wa maddalan dawaakan sapa man ing la ilaha illallah hudimat muqaddam ilangi lahu maring man apa arba'atu alafi dzambin 4.000 dosa minal kabairi kang saking pira-pira dosa gedhe. Kala dawu ing hadis mangqalah la ilaha illallah sapa Aliun radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Wa warada lan tumeka fi majlisi tafsiril Qur'ani ing dalem majlise tafsir Al-Qur'an
li Syekhil imami katwese Imam Az-Zaidi kang zuhud sapa imam Yaqub Al-Kisai nyatani Imam Yaqub Al-Kisai rahimahullah ta'ala. Tumeka apa anna Hazim bin Walidin radhiyallahu ta'ala satuhuni Hazim bin Walid iku maridah lara sapa Hazim bin Walid lara fa ini muka satune ing Fa'ata muka nekaaken sopo Hazim bin Walid nekaaken tobiban ing dokter. Tobiban ing dokter fa'akhata muka nyekel sopo tobib jahu ing urate Hazim bin Walid. Ing urate Hazim bin Walid. Kala ngucap sopo tobib laisa ora ono iku fi ing dalem Hazim bin Munabbih opo illatun penyakit lakinis aluna alu lan tetapi takono sira kabeh ing Hazim bin Walid an hali saking tingkae Hazim bin Walid fa innal mar'ah muka satuhuni wong siji iku alamu luwih ngerti sapa mar'ah bisyani kelawan tingkae mar'ah. Fasa'alu muka padha takon sapa nas ing mar'ah takon kala ngucap sapa nas laisa ora ono iku fi nafsi ing dalam awak ingsun apa illatun penyakit wa illati utai penyakit ingsun iku al khaufu wedi minallahi ta'ala saking Allah ta'ala. Sifate Allah al-azizi kang luhur sapa Allah al-wahabi tur kang banget akeh oleh peparing. Wa khauful aradilan wedi ing kapentoakane amal wal hisabilan hisab wa khauf wal hisabulan hisab wa khaufu zawalil imani lan wedi ilangi iman wa asirulan dadi sapa ingsun iku mustahikon wong kang ngehaki sapa ingsun dil adzabi maring siksa fatuba muka kapijan iku liman kadene wong kana kang ono apa khuryu metuni man ani dunya saking dunya iku bil imani tetep kelawan iman wa masiruhu lan ono panggon balini man iku ilal jinani maring swarga Bismillahirrahmanirrahim an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah wa madda hudimat lahu arba'u alafi dzambin minal kabair. Ini ada hadis lagi yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Beliau dawuh bahwa Rasulullah pernah bersabda isinya mangqalah la ilaha illallah wa maddaha hudimat lahu arba'atu alafi dzambin minal kabair. Isinya bagi siapa tidak Rasulullah, bagi siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah memperbanyak, maka oleh Allah dosa-dosanya orang tersebut dimaafkan sebanyak 4.000 dosa besar selain hakul adami. Soalnya apa kalau hakul adami? Hakul adami itu hak yang berhubungan dengan sesama manusia. Niki sekalipun jungker walik minta maaf, tapi minta maafnya kepada Allah, Allah yang tidak akan memaafkan. Jadi kalau masalah hakul adami, supaya minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Niki masalah al-fas wal hayat. Orang yang membaca kalimah la ilaha dan memperbanyak kalimat bacaan tersebut. Qala Aliyun. Dan niki qalahu dawu ing hadis sapa Aliyun Sayyidina Ali. Jadi kalau riwayat an Anas niki yang isinya tadi berarti laulah di niki kala dawu ing hadis sapa Aliyun
wa warada lan tumeka fi majlis tafsir. Niki dalam tafsir, niki di dalam majlis tafsir Al-Qur'an karangannya Syekh Imam Zahid Syekh Ya'qub Al-Kisai. Di dalam kita itu terdapat kisahnya Hazim bin Walid. Hazim bin Walid itu dalam keadaan sakit, ketika sakit kemudian memanggil dokter. Setelah dokter datang, dilihat uratnya. Dilihat uratnya ternyata tidak ada penyakitnya. Diperiksa oleh dokter, enggak ada penyakitnya. Lakin saluh an halifa innal mar'a lam sya'ni fasalu qala laisa fi nafsi illatun. Jadi setelah diperiksa tidak ada penyakitnya, dokter tanya, coba tanyakan kepada yang bersangkutan apa yang terjadi. Karena orang itulah orangnya yang pasti yang lebih tahu tentang keadaannya. Jadi kadang-kala kita orang itu cuma tahu di luarnya, keadaan yang sebenarnya itu ada di dalam. Jadi ini makanya kata dokter, setelah Hazim bin Walid diperiksa tidak ada penyakitnya, dokter bilang pada keluarganya agar tanyakan saja, dia nggak punya penyakit, tanyakan saja pada dia, karena dia yang lebih tahu. Jadi setelah akhirnya masyarakat itu bertanya semua kepada Hazim bin Munabbih, kenapa sakit apa? Jadi jauhnya sahabat Hazim bin Walid pada waktu sakit memanggil. Nah ini setelah tahu kalau dia tidak ada penyakitnya dan ditanya oleh keluarganya, jawab, memang di tubuh saya itu nggak ada penyakitnya. Nah, penyakit saya adalah saya itu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penyakit saya itu takut kepada Allah, takut kepada nanti diberikan buku amal, takut pada hisab, takut, saya khawatir nanti, sangat takut sekali kalau matinya saya tidak dalam keadaan iman tapi dalam keadaan kafir. Wa asiru mustahiqan lil azab, Imam Hazim bin Walid. Kalau nanti saya itu matinya tidak membawa Islam dan iman, mesti saya itu akan mendapat siksaan selama-lamanya. Ini sangat beruntung bagi orang yang matinya dalam keadaan husnul khotimah. Ini jadi termasuk Hazim, dan nanti jadi penyakitnya adalah takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah itu sangat kuat. Allah Maha Pengampun, Al-Wahhab. Jawabnya saya ulangi lagi. Ketika ditanya pada Hazim bin Walid, hanya aja saya memang nggak ada sakit. Penyakit saya ada saya takut kepada Allah. Saya takut nanti pada waktu pemberian buku amal hisab, saya takut mati dalam keadaan kafir. Ini, nah kalau sama tidak akan kafir gimana? Berarti saya itu akan masuk ke dalam neraka. Ini sangat beruntung, fatuba liman kana khuruju anid dunya bil iman wa masiru ilal jinan. Ini sangat beruntung sekali orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan Islam dan iman. Makanya ya, kalau ada keluarga kita dan sudah menazar, kita bacakan, kita keluarga supaya membacakan Yasin, surat Ar-Ra'd sembarang pun. Bagian kita itu niat menolong, bagaimana caranya kita itu bisa menolong. Betul ini. Jadi orang yang mati dalam keadaan Islam dan iman sudah tentu nanti tempatnya ada di surga. Tapi bagi orang yang matinya dalam keadaan kafir, selama-lamanya ada di dalam neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya lanten riwayataka
Wa hukiya lan den riwayataken an Abi Bakr bin Abdullah al-Muzanni rahmatullahi alaihi sangking Abu Bakar bin Abdullah apa qala inna malakan da qala ibna inna malakan qala ngucap sapa dawuh sapa Abi Bakar bin Abdullah inna malakan ing satu ing lafat inna malakan satu ni rojo iku inna malakan saya ulangi inna mal ing satu ni inna malakan berarti inna malakan satu ni rojo siji minal muluki kang saking pira-pira rojo iku kana ono sapa malak iku mutamarridan wong kang delarung ala rabbi ngatasé pengirani malakan fawazamu kemerangi ing makan sapa al muslimuna pira-pira wong Islam fa akhadhu muka nyekel sapa muslimuna ing malakan fa saliman halis lahu faqalu muka ngucap sapa muslimun bi ayyi syai'in kelawan di suci-wici kelawan di suci-wici nak tulu mateni sapa kita ing malakan litamarrudi kronon delarungi malakan delarung ala rabbi ing atase pengirane man Fanjatamamu kumufakot opor yung pendapate muslimun ala ayaj'alu ing ngatase yen ton dadeaken sapa muslimun ing malakan fi kumkumin ing dalem jaden azimin kang gede apa kumkum waroksa saya ulangi lagi wasadu lan padha naleni sapa kaum sahu ing sirahe malak wa auqadu lan merupakan sapa kaum atau muslimun tahtau ing dalem ngisor-ngisore kumkum annar ing kene walamma wajadalan semangsani nemu sapa malak nemu hararatal nari ing panase geni raja muka tumandang sapa malak muka tumandang sapa malak iku yunadi undang-undang sapa malak alihat tau ing sesembahani malak alati abadahum kang nyembah sapa malakan ing aliha min dunillahi saking sakliyane Allah ya latahe brahololata khallisni selaku lo atri nyelamatakan Tuhan ing kulo ya uzzahi berhala uzza ya uzza khallisni kula aturi nyelamatakan Tuhan ing kulo mimma saking barang silaima anakang utawi ingsun iku fi ing dalem ma ya habil ya habil kuntu ono sapa ingsun iku amsahu ngurip ngusap sapa ingsun rok sahu ing sirai sira wa khodam mungkin ngeloncat banyak qalu bi ayyi syai'in fa qalu muka ngucap sapa saulangi muslimun bi ayyi syai'in kelak endi suwi-wici nak tuluhu mateni kita ing malakan ditamarrudi krana delarungi malak delatu ala rabbihi ta'ala ing ngatasé pengirani Allah ta'ala fajtama muka mufakat apa ning pendapate kaum tamun mukminun an ayaj'alu ing ngatasé yen ton dadeaken sapa muslimun ing malakan fi kumkumin ing dalem jaden gede adimin kang gede wasaddulan naleni sapa muslimun naleni sapa muslimun roksahu ing sirahe malak wa aqadulan merupakan sapa kaum tatau ing dalem ngisore malak ngisore kumkum annara ing geni walamma wajadalan semangsane nemu sapa malak nemu hararatan nari ing panase geni wajak roja ja'ala muka tumandang sapa malakan iku yunadi undang-undang semalak
aliyatau ing sesembahani malak allati abadang kang nyembah sapa malak ing aliha min dunillahi saking sakliyani Allah ya latahi berhala lata khalisni muki nyelamatakan tuan ing kula ya habil khalisni kula atur nyelamatakan tuan ing kula ya uzzahi berhala uzza khalisni nyelamatakan kula atur nyelamatakan tuan ing kula mimma saking barang anak kang utawi ingsun iku fi dalem ma ya habilu berhala habil kuntu anu sapa ingsun iku amsa ngusap sapa ingsun roksau ing sira-sira wa khodam tukalan nglateni sapa ingsun ing sira kada kala mangkene wa kada lan kaya mangkene apani sanatan tauni fakullamal taja'a muka semangsane njaluk tulung sapa malak ilaihim maring aliha tazidu muka tambah apa hararatun nari panasikni falamma alima muka sebangsane ngerti sapa malak annam ing satuhuni kaum iku laisu orang nus kaum iku yununa bisa nyugihaken apa kaum anhu saking malak fa aisa muka putus asa sapa malak minhum saking aliyah min saking aliyah waranya lan bali so malak ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala wanada lan undang-undang sapa malak fil kumkumi ing dalem jero nila jade undang-undang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ing kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ba'asa muka ngutus sapa Allah Ta'ala ghaisan ing udan minas sama isangking langit ala tilkan nari ing atase mengkunu kini fa'at muka mateni apa ghaisan ing nar wa ba'asalan ngutus sapa Allah ran ing angin fahamalat muka gawa sapa raihan al-kumkuma ing mengkunu fil kumkumi ing dalem jerone jaden la ilaha illallah keliru fahamalat muka gawa apa reh al-kumkuma ing mengkunu kumkum ila samari langit faja'ala muka tumandang apa kumkum iku ya tajal jalah nyuwara bledek apa kumkum bainas sama yang dalam antara langit wal ardi lan bumi wa huwa hali utawi Bismillahirrahmanirrahim. Faja'ala muka tumandang apa kumkum iku ya tajal jalat nyuwara bledek apa kumkum bainas sama yang dalam andai langit wal ardi lan bumi wa huwa halik utawi kumkum iku yakunu ngucap apa kumkum la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ing kalimah la ilaha illallah hatta ghaba sehingga ilang apa kumkum anil basari saking pandangan yang meripat summa alqatu mukanulini ba'akan ing kumkum apa arrihu angin baina kaumin ing dalem antarani kaum la ya'rifuna kang ora kenal sapa kaum Allah ing Allah fa akhadhu muka ngalap sapa kaum ing kumkum wa fataulan buka sapa kaum ing kumkum wa akhraju lan ngetoaken
sapa kaum ing kumkumi ing raja Malak minal kumkumi saking kumkum saking jaden. Faqala muka ngucap sapa kaum lahu maring Malak, man iku sapa anta utawi sira, wa malan iku apa lan iku apa kisatu ka utawi cerita sira. Kala ngucap sapa Malak, ana utawi ingsun iku Malakan Malik ratu mimau diingkatan ing dalem panggonan mengkene. Fa akbaruh muka nyritakaken sapa ing kaum ang kisate saking ceritane Malak wahal nanti kaima wa aslamu lan padha manjing Islam sapa kaum jami'an halis sekabehane Jadi ada kisah yang dikisahkan oleh sahabat Abu Bakar bin Abdullah. Jadi kata beliau, dulu itu ada seorang raja masuk Islam. Jadi seorang raja tersebut menyombongkan diri terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'akhadhu saliman faqalu bi ayyi syai'in. Akhirnya orang-orang Islam sama-sama memerangi raja tersebut. Kemudian akhirnya sebentar lagi ya. Jadi setelah dipegang, rajanya itu dipegang, terus ditanya, bagaimana, apa yang caranya sama membunuh sampean? Karena sampean itu termasuk orang yang menyombongkan diri dari Allah. Akhirnya semua setuju, masyarakat semua yang hadir menjawab mufakat agar supaya laki raja tersebut dimasukkan dalam jaden yang besar, kemudian diikat. Kemudian setelah diikat, dimasukkan jaden, dinyalakan apinya. Terasa panas. Ya uzzatin iki harata, setelah dinyalakan api terasa panasnya. Akhirnya karena dalam keadaan panas, raja tersebut memanggil berhalanya. Yunadi aliyatahu, ya la takhallisni ya Uzza, khallisni annar, khallisni lagi. Ulangi. Saya ulangi ya, jadi kisahnya sahabat ini, kisah dari sahabat yang diceritakan oleh Abu Bakar bin Abdullah. Jadi bahwa pada zaman pernah ada seorang raja yang sombong, takabur kepada Allah. Kemudian oleh masyarakat, oleh orang-orang Islam diperangi, kemudian tertahan. Nah pada waktu ditahan, ditanya, tapi tidak menjawab, bi ayyi syai'in naqtuluhu. Jadi kemudian saya ulangi, raja tersebut, raja yang takabur itu diperangi oleh orang Islam dan kalah sehingga ditahan. Nah dalam penahannya itu semua musyawarah bagaimana caranya agar ini dibunuh saja, ini bahaya. Akhirnya menjamu fakot, semua setuju agar supaya laki-laki tersebut atau raja tersebut dimasukkan dalam jaden, dibawa jaden yang besar diisi minyak goreng. Tapi raja niki bukan dipanaskan seperti itu. Jadi setelah niki jadi masyarakat itu berkeinginan agar raja itu dimasukkan dalam jaden. Setelah niku, ketika saya ulangi, setelah ada pendapat agar supaya raja tersebut diikat saja, nanti masukkan dalam jaden.
Kalau dulu jaden itu apa? Jaden itu berarti gorengan yang sangat besar. Nah, ini ya supaya digini kayak ya saya gini saja, ini masukkan saja nggak tuman. Dimasukkan, kemudian di bawahnya itu dinyalakan api. Pada waktu terasa panasnya api, akhirnya raja tersebut memanggil Tuhannya tanpa Allah. Jadi minta diselamatkan kepada ya Lata, berhala Lata, selamatkan saya. Habil, berhala Habil, selamatkan. Uzza, semua diminta. Ya Habil, selamatkan saya. Itu karena tidak bisa menyelamatkan, akhirnya raja itu bilang, saya itu setiap hari saya itu mengelus-elus kepala sampean, saya itu merawat sampean, tapi ternyata sampean seperti ini balasannya. Jadi di saat raja tersebut minta bantuan kepada berhala, bukannya tambah mati, apinya justru tambah kepanasan. Nah, setelah merasa kepanasan, Fa'li mengerti. Jadi raja tersebut mengerti bahwa hakikatnya berhala itu tidak bisa membuat orang lain kaya, nggak bisa, tidak bisa menyelamatkan. Wong berhalanya kita sendiri yang membuat, kemudian beranggapan dia yang bisa memberi kekuatan. Kenapa percaya? Ya karena belum mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya raja tersebut dimasukkan dalam jaden, dipanaskan. Nah, setelah merasa panas, nih setelah putus asa, barulah dia mengucapkan kalimat syahadat. Jadi, orang tadi, raja tadi yang sudah ada di jaden, sudah tertutup nih. Kemudian mengucapkan kalimat la ilaha illallah, putus asa karena berhalanya tidak bisa menyelamatkan. Akhirnya masuk Islam kan terpaksa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, di saat orang tersebut mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah akhirnya mengutus hujan yang begitu deras sehingga apinya itu mati. Kemudian dia menyuruh angin. Jadi ketika datang angin, jaden tersebut terbang dengan sendirinya, terbang dibawa ke langit. Kemudian bejana itu ketika fakal, jadi bejana itu ada bunyi yang sangat keras. Bejana itu ternyata membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya tidak kelihatan lagi, tidak kelihatan. Kemudian akhirnya itu bisa menjatuhkan. Kemudian lagi setelah jadennya itu membaca kalimat la ilaha illallah, terbang, menghilang dari pandangan mata. Ternyata jaden tadi itu kemana? Jatuh di daerah yang tidak ada orang Islamnya. Akhirnya jaden itu jaden terbang dari langit, jatuh ke sana. Semua masalah itu gimana? Kok ada jaden di sini nih? Gimana? Akhirnya diambil, setelah dibuka ternyata di dalamnya itu ada orangnya. Jadi setelah itu raja yang ada dalam jaden dikeluarkan, kemudian ditanya, nah sampan itu siapa? Kenapa sampai itu bisa ada di dalam ini? Jadi oleh masyarakat, raja yang ada di dalam jaden itu ditanya, sama itu siapa? Saya itu adalah seorang raja. Sama kok bisa di sini? Ya saya itu seperti ini, saya itu bukan orang Islam. Saya itu menyombongkan diri, merasa saya itu lebih segala-galanya daripada Allah. Nah akhirnya niki saya diperangi, saya kalah, saya dimasukkan ke dalam kuali di sini. Pun setelah dibukakan, akhirnya semua niki setelah diceritakan kisahnya bahwa dia itu raja itu asalnya bukan termasuk orang Islam, jatuhnya bejana
atau jaden yang besar yang berisi raja itu jatuh di daerah yang tidak dikenal oleh, yang masyarakatnya tidak mengenal sama sekali. Setelah mendengar kisahnya raja tersebut, semua penduduknya itu berbondong-bondong masuk agama Islam. Dan ini kita sebagai orang Islam bagaimana? Ya kita itu bukan karena kita itu sebagai orang Islam kemudian kita itu tidak membaca kalimat la ilaha illallah, justru kita itu perbanyaklah membaca kalimat la ilaha illallah. Ini biasanya ngoten. Jadi kalau dalam Thariqah Syadhiliyah itu biasanya ketika tawajjuhan membaca kalimat la ilaha illallah itu dianjurkan memejamkan mata sambil membaca kalimat la ilaha illallah pada hati, dihayatai, dan nanti bisa menjadi tenang. Kita itu bisa, hati kita itu menjadi tenang ketika membaca kalimat la ilaha illallah. Biasanya ke kiri dulu ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah ya, la ilaha illallah, nanti terusan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya terserah mau gini terserah, yang penting pejamkan mata, baca sebanyak-banyaknya. Insya Allah kita itu pada akhirnya bisa merasakan betapa tenangnya hati ketika membaca kalimat la ilaha illallah dengan menghayati sambil memejamkan mata. Dari kami cukup sekian. Apabila ada kekurangannya kami mohon maaf. Beri kali maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.